Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali kita boleh kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Diberikan kesempatan yang indah buat Tuhan pagi hari ini. Mari kita satukan hati, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur buat kesempatan yang kembali Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan sudah anugerahkan untuk kami. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan. Pada saat ini Bapa, kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau meninggikan Engkau, kami memuliakan Engkau. Sebab hanya Engkau Allah yang layak terima segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara percaya bahwa roh Tuhan bekerja dengan luar biasa pada saat ini, amin. Dia membebaskan setiap belenggu-belenggu dosa. Dan saat ini saya dan saudara boleh dibebaskan oleh karena Roh Kudus Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Haleluya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Amin. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari ini harinya Tuhan, amin. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, mari bersorak bagi Dia. Katakan, anggur baru, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata
kuasa Tuhan itu nyata. Amin. Kita percaya Roh Kudus Tuhan itu ada. Amin. Menolong saya dan saudara. Haleluya Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, di saat Engkau bangkit naik ke surga, Engkau tidak meninggalkan kami seorang diri. Engkau tidak membiarkan kami menjadi seorang yatim piatu Tuhan. Tapi Engkau curahkan Roh Kudus-Mu untuk menjadi penolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Oh Tuhan, Roh-Mu yang hidup pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai. Mari buka hati Bapak dan Ibu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Ku buka
kami Tuhan. Amin, amin, amin. Di altar-Mu kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk jalan-Mu. Serah penuh Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah. Di altar-Mu Tuhan. Di altar-Mu menyembah-Mu. Puji Tuhan, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena hari ini kami percaya kami akan diberkati oleh Tuhan. Kami sudah memuliakan Tuhan, firman-Mu akan meneguhkan kami, memberikan kepastian bahwa Engkau senantiasa hadir bagi kami. Kami siap menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya hari lepas hari tanpa kita sadari, pertolongan Tuhan itu sudah nyata bagi kita semua. Hari-hari ini seringkali kita mendengar ada perkataan-perkataan seperti ini. Kok mereka sih bisa, kita nggak bisa. Ada kalanya kita juga mendengar kata seperti ini. Kok mereka dapat, saya enggak. Dan kalimat itu seringkali mengganggu bagi sebagian orang. Dan itu membuat mereka merasa ada sesuatu yang tidak adil. Mereka merasakan bahwa ada perlakuan yang tidak adil, yang tidak seimbang. Itu sebabnya ada perkataan-perkataan ini. Pada dasarnya, pada prinsipnya manusia ingin apa yang disebut dengan persamaan hak. Kalau orang lain bisa dapat, kenapa mereka tidak bisa dapat? Kalau orang lain mendapat fasilitas, kenapa mereka tidak mendapat fasilitas? Kalau orang lain bisa mendapati hal-hal yang baik dari orang lain, kenapa juga mereka tidak mendapati hal-hal seperti itu? Nah, saya mau katakan kepada kita semua, karena memang manusia selalu menginginkan dalam hidupnya, mereka harus mendapat satu prioritas. Tidak ada seorang pun yang tidak pengen dapat prioritas. Rata-rata kita pengen prioritas. Karena dengan kita punya prioritas, maka sering kali kita menganggap itu adalah jalan pintas bagi kita untuk bisa meraih sesuatu. Jalan pintas bagi kita untuk bisa mencapai titik tertentu dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam mata pencarian kita. Dan kita berusaha melakukan ini semua. Kita mau supaya yang diperhatikan adalah kita. Kita mau yang diprioritas adalah kita. Kita mau segala sesuatu ditujukan kepada kita. Sehingga kalau kita bisa melihat ada orang lain diberkati, ada orang lain mendapati hal-hal yang baik, kita merasa, loh kok mereka? Nah, hal-hal ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Dan tanpa kita sadari bahwa hal-hal itu mengikat kita. Dan kalau kita tidak benar-benar menjaga hidup kita, maka yang terjadi adalah kita bisa berontak. Kita mulai marah-marah, kita mulai kesel, kita mulai merasa saya diperlakukan secara tidak adil. Dan kita mulai melakukan banyak hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Bahkan ada sebagian orang bukan hanya sekedar merasa diperlakukan tidak adil, tetapi mereka langsung, ya udahlah kalau seperti itu tidak adil, saya mau menyembunyikan diri saya mau menyendiri saja, saya tidak mau bergaul lagi dengan orang lain, saya mau hidup dengan dunia saya sendiri. Karena kalau saya beradaptasi dengan dunia, rasa-rasanya dunia tidak pernah mau mengakui saya. Rasanya di dunia sana tidak ada keadilan, rasa-rasanya di dunia sana semua itu kebohongan belaka, pura-pura belaka. Bahkan ada sebagian orang mungkin yang akan berkata, ya udahlah kalau mereka seperti itu, saya masa bodoh aja lah, saya nggak peduli, yang penting nggak merugikan diri saya, yang penting tidak mencelakakan diri saya, ya udah saya masa bodoh. Dan hal-hal itu sering kali terjadi dalam kehidupan kita, karena kita bisa melihat, mendengar, kenapa mereka bisa, kok saya enggak.
Yang saya katakan tadi, kita ingin hidup kita menjadi orang nomor satu. Kita ingin hidup kita diprioritas oleh orang lain. Dan tentunya kalau kita salah melangkah, ada banyak hal yang akan mengikat kita. Ada banyak hal yang akan membatasi ruang gerak kita. Sehingga kita merasa, aduh, hidup itu sulit banget. Kenapa seringkali orang merasa hidup itu sulit? Karena apa? Mereka tidak pernah mau mengikat hidup mereka dengan aturan, dengan kebijakan, dengan etika moral yang sementara berlaku dalam masyarakat. Mereka nggak mau masuk ke dalam. Sehingga pada saat hal itu tidak sesuai dengan hidup mereka, mereka langsung bisa berkata-kata dengan hal yang tidak baik. Tentunya hal ini mengajarkan kepada kita, kita harus kenali diri kita. Sehingga kita tidak akan berkata lagi, kenapa mereka, kok bukan saya. Tetapi kita akan mengerti kalau mereka, karena mungkin ada sesuatu yang mereka sudah lakukan. Kalau itu mereka, karena mungkin mereka sudah mengembangkan sesuatu yang baik. Kita jangan taruh kecemburuan dalam diri kita, ya akhirnya membuat kita tidak bisa mengembangkan potensi-potensi yang luar biasa yang ada dalam diri kita. Ada ayat dalam Alkitab, kalau saya mengajak kita membaca di dalam kitab Roma pasal 12, saya akan bacakan kepada kita, karena seringkali hal ini terjadi karena kita tidak tahu posisi kita dan fungsi kita. Roma 12 ayat 4, di situ dikatakan begini, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita berpikir kembali apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, yang menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa ibarat hidup kita, ibarat itu dalam tubuh manusia, di mana dalam tubuh manusia ada banyak sekali organ tubuh, ada banyak sekali hal-hal dalam diri kita yang memberikan contoh bahwa kita itu berbeda satu dengan yang lain. Ada yang menjadi kepala, ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi jari, ada yang menjadi organ tubuh yang lain. Dan kalau organ-organ tubuh itu berpikir seperti kita, yang seperti yang saya kasih judul tadi, ada orang berpikir, kok mereka bukan saya? Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau Bapak Ibu kepala, Bapak Ibu berkata begini, kok kaki sih yang jalan, kenapa bukan saya yang jalan? Kira-kira jadi apa? Bapak Ibu coba bisa bayangkan, pada saat Bapak Ibu pakai tangan untuk makan, tangan juga berkata, kok tangan sih yang dipakai terus, kok bukan saya kaki? Maka tentunya ada sesuatu yang aneh yang terjadi. Nah, kembali lagi saya ingin katakan, kenapa orang seringkali mengatakan kok bukan saya, harus mereka. Karena mereka tidak tahu fungsi, kedudukan dan posisi mereka, sehingga mereka harus berkata demikian. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua, kalau kita mengerti posisi kita, kalau kita mengerti fungsi kita, maka kita tidak perlu cemburu dengan apa yang dikerjakan oleh orang lain, dengan apa yang diterima oleh orang lain, dengan segala kebijakan-kebijakan yang sementara dijalani. Karena kita tahu kita mempunyai fungsi yang berbeda, kita mempunyai kedudukan yang berbeda, kita mempunyai posisi yang berbeda, kita mempunyai tujuan dan misi yang berbeda. Dan kalau kita merasakan, wow memang kita berbeda, oke dia seperti itu, saya mau seperti ini. Kalau dia bisa
saya juga bisa dengan cara-cara yang baik tentunya. Dengan cara-cara kita mau mengendalikan diri kita. Dengan cara-cara kita mau mengembangkan semua potensi yang ada dalam diri kita. Sehingga kita bisa merasakan, ternyata saya juga bisa. Seringkali kita juga akan berkata kepada orang lain, kok dia kayak gitu, nggak seperti saya. Karena kembali lagi ayat-ayat yang sudah baca. Karena kita tidak mengerti posisi. Ada orang yang memang hebatnya menasihati orang. Ada orang yang hebatnya mentoring orang luar biasa. Tetapi ada orang dikaruniai Tuhan untuk bisa mengulurkan tangan. Bisa membantu orang, bisa menolong orang. Bahkan ada orang yang hanya bisa mengajar. Apalagi kalau kita diajarin terus, kita rasa bosen. Tetapi memang ada orang-orang yang mempunyai fungsi demikian. Nah, kalau kita mengerti seperti ini, bahwa ternyata semua orang mempunyai fungsi yang berbeda. Maka tentunya pada saat kita mengerti kita punya fungsi yang berbeda, maka seperti manusia. Kalau semua organ tubuh itu berfungsi dengan baik, berfungsi pada tempatnya, maka saya percaya manusia itu akan bergerak bebas. Hal yang sama dalam hidup kita, dalam dunia pergaulan kita. Kalau kita tahu fungsi kita dengan baik, maka semua akan berjalan dengan baik. Dalam rumah tangga, suami tahu fungsinya, istri tahu fungsinya, anak-anak tahu fungsinya, kedudukannya, maka tentunya rumah tangga itu akan berjalan dengan baik. Tetapi kalau tidak tahu fungsi dalam berumah tangga, maka seringkali rumah tangga itu cekcok. Rumah tangga bisa berantakan. Karena semua orang rasa-rasanya gak mau diatur. Mereka punya aturan sendiri. Mereka punya keinginan sendiri. Mereka punya kemauan sendiri. Kira-kira kalau itu terjadi seperti apa? Di dalam berbangsa dan bernegara, hal yang sama juga terjadi. Kalau kita sudah tidak tahu posisi kita juga. Semua orang pengen jadi pemimpin. Semua orang pengen mengatur negara ini. Maka tentunya akan banyak hal-hal kekacauan yang terjadi. Kita harus bisa menghargai orang-orang yang sementara memimpin kita. Di dalam dunia pekerjaan pun demikian. Kalau kita tidak tahu posisi kita, kita sudah tidak tahu siapa bos, siapa tuan. Kita sudah tidak tahu pekerja dan karyawan seperti apa. Maka tentunya usaha perusahaan itu akan mengalami banyak persoalan, ada banyak mengalami masalah. Tetapi kembali lagi, kalau kita mengetahui posisi kita, kita mengetahui fungsi kita, maka kita akan menghargai apapun yang sementara kita kerjakan, apapun yang sementara kita hadapi. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun seringkali berkata, Tuhan, saya kan sudah setia, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah mengasihi Tuhan. Kok hidup saya rasa-rasanya enggak diberkati oleh Tuhan? Hidup saya rasa-rasanya Tuhan enggak mendapati satu terobosan. Mereka yang enggak melayani Tuhan, mereka yang enggak setia kepada Tuhan, mereka yang malas ke gereja, malas beribadah. Tapi justru seakan-akan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dan kita mulai bertanya, Tuhan kok mereka bisa, kenapa saya enggak? Kalau mereka buat jahat diberkati, kenapa saya juga? Seharusnya saya diberkati dong. Nah itu sebabnya kita buka ayat dalam Alkitab yang menjelaskan kepada kita bagaimana kita seringkali ada banyak orang Kristen yang mempunyai pandangan demikian. Mazmur 73 adalah Mazmur Asaf. Ayat 1, Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Jadi Asaf mengatakan dia nyaris tergelincir, nyaris terpeleset, nyaris jatuh. Kenapa? Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Jadi dia melihat, loh orang gak takut Tuhan, orang yang bohong, orang yang kayak gitu, kok hidupnya mujur. Kalau kita mendapati itu tentunya kita merasa,
Ngapain juga ya capek-capek ikut Tuhan. Ternyata bohong aja bisa diberkati, bisa mujur. Dan itu yang Asaf katakan, dia rasa-rasanya hampir jatuh kalau mau lihat keadaan seperti itu. Kita baca banyak hal di sini. Ayat 4, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Wow, luar biasa. Orang-orang dulunya kita akan melihat mereka nggak sakit-sakit, mereka sehat, mereka gemuk. Kita yang sudah dekat dengan Tuhan seringkali kita merasa kok kita sakit dan segala macam yang terjadi. Mereka, ayat 5, mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulas seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka mengolok hati mereka, meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan ngata-ngatain dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit. Dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Jadi kita melihat di sini seringkali orang-orang yang melakukan kejahatan, pengikutnya banyak. Ya, ini yang dikatakan dalam Alkitab. Mereka sudah melakukan hal-hal yang tidak benar, tetapi banyak orang yang akan pergi ke mereka. Bisa bayangkan bagaimana kehidupan kita. Aduh, kita udah baik, pengikut kita nggak ada. Kita sudah baik, tidak ada yang mensupport kita. Tapi kita baca terus saja ayatnya. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Jadi kita melihat ada satu titik pada saat kita melihat orang lain diberkati dengan cara-cara hidup mereka yang gak benar. Maka seringkali kita mempersalahkan Tuhan. Apa benar Tuhan itu ada? Apa benar Tuhan itu tolong saya? Apa benar Tuhan akan menyertai saya? Apa benar hidup saya ini akan menjadi hidup yang lebih baik? Seringkali kita juga akan bertanya demikian. Ayat selanjutnya kita akan baca. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Jadi pemazmur mengatakan, kalau gitu caranya capek deh. Kalau saya harus hidup kudus, hidup suci, hidup jujur, kayaknya capek. Tetapi pemazmur tidak sampai di situ saja. Ayat 14. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah mengkhianati kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Jadi kita melihat di sini sering kali kita menganggap mereka mempunyai kehidupan yang lebih baik, mujur selalu, rezeki selalu, hoki selalu, padahal gak takut akan Tuhan, padahal melakukan perkara-perkara yang jahat, melakukan perkara-perkara yang buruk, tetapi rasa-rasanya mereka lebih hebat, rasa-rasanya mereka mendapat fasilitas yang lebih baik. Tetapi Alkitab mengatakan kepada saya dan saudara, mereka sementara diperhadapkan dengan keadaan yang sewaktu-waktu akan membuat mereka hancur, yang sewaktu-waktu akan membuat mereka tidak berdaya. Itu sebabnya sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kalau mereka mau seperti itu, biarlah mereka seperti itu. Tetapi kita berkata, Tuhan, aku gak cemburu dengan kehidupan mereka. Aku gak cemburu dengan apa yang mereka miliki. Karena aku tahu hidupku ada dalam tangan Tuhan. Aku tahu bagianku ada di dalam Tuhan. Dan itu yang dikatakan oleh pemazmur. Ayatnya yang berikut. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi pemazmur akhirnya tahu bahwa kalau dia memiliki Tuhan dalam hidupnya, maka dia akan diberkati oleh Tuhan.
Hidupnya pasti aman di dalam tangan Tuhan. Sehingga hari-hari ini saya ingin katakan kepada kita semua, kita nggak usah cemburu dengan apa yang dimiliki oleh orang. Kita nggak usah cemburu dengan fasilitas yang sementara dinikmati oleh orang lain. Kita nggak usah berpikir, oh tidak terjadi keadilan di dalamnya. Tetapi kita percaya Allah kita senantiasa memandang saya dan saudara, dan Dia siap memberkati kita semua. Ada ayat lagi di dalam kitab Maliaki sebagai bentuk jaminan pada saat kita melihat orang lain diberkati, tetapi kita mau taruh diri kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita nggak perlu iri dengan mereka. Kita tidak perlu merasa tidak berguna karena hidup kita seakan-akan tidak dipedulikan. Tetapi ada ayat dalam Alkitab yang menjelaskan kepada kita. Maleaki pasal 3 ayat 13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Jadi kita harus hati-hati dengan perkataan kita. Pada saat kita membandingkan pertolongan Tuhan dengan apa yang sementara dilakukan oleh orang-orang dunia sana. Dan kita coba mengatakan, Tuhan kok gini? Alkitab mengatakan bicara kita itu sudah kurang ajar sama Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita luar biasa. Dan kalau kita tahu bahwa Tuhan kita luar biasa, maka ajaran Tuhan kepada saya dan saudara, ayat yang 16, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Jadi kita taruh, enggak, saya tahu kok Tuhan itu selalu catat semuanya. Ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan. Dan cara Tuhan menyiapkan seperti ini. Mereka akan menjadi milik kesayanganku. Jadi Tuhan mengatakan, kalau kita tidak hidup sesuai dengan kehendak mereka, seperti orang-orang dunia, maka Alkitab mengatakan, kita akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Ya, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi anak-anak Tuhan, orang percaya, kita nggak usah berpikir, loh kok mereka bisa saya enggak, kok mereka yang dapat saya enggak. Tetapi kita terus berharap sama Tuhan, karena Alkitab mengatakan pada satu ketika Allah akan menunjukkan perbedaan yang jelas antara kita yang percaya, antara kita yang berharap kepada Tuhan dan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Pada saat kita mau melayani Tuhan, pada saat kita mau mengasihi Tuhan, entah itu dalam keadaan-keadaan yang sulit sekalipun, kita akan berkata, Tuhan aku sulit untuk melayani karena ekonomi saya, rumah tangga saya, pekerjaan saya enggak mendukung saya. Tetapi kita berkata, Tuhan aku akan melayani Tuhan, aku tetap akan mengasihi Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit. Tetapi saya mau katakan dengan satu kepastian, segala sesuatu dicatat oleh Tuhan. Dan pada satu ketika dia akan berkata, sabaslah anakku yang kukasihi, sabaslah hambaku yang setia. Dia akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Hari-hari ini dunia akan membuat saya dan saudara coba membandingkan hidup orang lain dan kehidupan kita. Kita mulai membandingkan mereka kok diberkati, saya enggak. Tetapi kembali lagi saya ingin katakan kepada kita, belajar percaya kepada Tuhan. Belajar beriman kepada Tuhan, bahwa Allah tidak pernah menutup matanya. Dia selalu memperhatikan saya dan saudara. Karena ada berkat-berkat Allah, ada sesuatu yang luar biasa yang Dia akan karuniakan kepada saya dan saudara. Sehingga hari-hari ini, anak-anak Tuhan, percayalah, Tuhan
punya sesuatu yang luar biasa bagi kita. Kalau kita mau tetap kuat di dalam Tuhan. Kalau kita mau tetap beriman kepada Dia, Dia akan menyiapkan segala sesuatu. Hari-hari ini, apa yang menjadi masalah Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan? Mungkin merasa tidak adil, mungkin merasa diperlakukan yang tidak adil. Kita berkata, Tuhan, kok mereka sih, kok mereka sih, kok mereka, kok bukan saya. Katakan lagi sama Tuhan, Tuhan, aku percaya semua dicatat oleh Tuhan. Kita nggak mau gegabah lagi, kita nggak mau sembrono lagi, tetapi kita mau menyerahkan itu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong dan memberkati saya dan saudara. Mungkin bagi Bapak Ibu di rumah, Bapak Ibu pengen rasa, Tuhan gimana sih aku bisa merasakan pertolongan Tuhan. Kalau mereka bisa merasakan kasih Tuhan, Tuhan masuk dalam hidup saya. Saya percaya Yesus pun akan menjawab kehidupan Bapak Ibu yang diberkati. Dia akan menolong Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa merasakan sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya hari ini kita akan berdoa. Bapak Ibu yang ada di rumah yang butuh pertolongan, berdoa dengan iman. Bapak Ibu yang ada di rumah yang membutuhkan Tuhan, percayalah bahwa ada sesuatu yang baru Dia akan kerjakan. Kita tidak akan pernah membanding-bandingkan. Karena kita memiliki Allah yang besar, yang selalu setia, menolong dan memberkati. Buka hidup Bapak Ibu, buka hati Bapak Ibu. Karena pada saat kita membuka hati hidup kita, pada saat kita mau menerima Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, hidup kita akan diberkati dan ditolong dan merasakan banyak hal yang baik. Karena Allah kita dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Ku buka hati untuk menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Kita buka hati kita, terima Tuhan masuk dalam hidup Bapak Ibu. Biar Dia menjamah hidup Bapak Ibu. Dia ingin melakukan sesuatu yang luar biasa karena Dia mengasihi. Berkat Tuhan tidak dapat dibandingkan. Jangan pernah bandingkan kasih karunia Tuhan dengan apa yang dilakukan oleh dunia. Karena apa yang Tuhan berikan lebih besar daripada segala sesuatu yang dunia dapat berikan. Dan keselamatan kekal akan menyertai kita semua. Karena Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Haleluya Yesus. Di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Hari ini Tuhan, hamba berdoa kepadamu. Kalau hari-hari ini iblis sementara menaruh sesuatu bagi kami, untuk kami coba membandingkan hidup kami dengan orang lain, untuk kami coba menceritakan keberhasilan orang lain karena hal-hal yang mereka lakukan yang tidak benar. Dan kita mulai merasakan, Tuhan, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah mengasihi Tuhan, aku sudah banyak berdoa, aku sudah banyak melakukan hal-hal yang baik. Kok Tuhan aku gak diberkati? Tetapi hari ini hamba percaya dalam nama Yesus, Engkau akan menjamah setiap kami, supaya kami dapat melihat bahwa ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa. Engkau punya berkat yang besar bagi kami, dan Engkau akan membuktikan bagi kami, bagi orang lain, bahwa setiap kami yang mengandalkan Tuhan, setiap kami yang percaya kepada Tuhan, setiap kami yang hari-harinya tetap melayani Tuhan, melakukan semua dengan baik, hamba percaya dalam nama Yesus akan nyata perbedaan, bahwa Allah memberkati kami, Allah menolong kami, dan Allah akan mengaruniakan sesuatu yang baik. Dan bagi mereka yang di rumah yang ingin mendapatkan keadilan lewat keselamatan di dalam Yesus, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan hadir dalam pribadi mereka, hadir dalam hidup mereka, sehingga mereka bisa merasakan bahwa bersama-sama dengan Tuhan ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Maka lebih daripada itu, mereka bisa menerima keselamatan kekal di dalam Tuhan. Dan hamba berdoa khusus bagi jemaat-jemaat kami, Tuhan, apapun keadaan mereka,
Biarlah mereka tetap percaya bahwa Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik bagi mereka. Ajari kami terus untuk tetap setia. Ajari kami terus tetap mencari Tuhan. Ajari kami terus untuk tetap melayani Tuhan. Ajari kami terus untuk melakukan apa yang sudah perintahkan bagi kami. Sehingga berkat-berkat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Ada banyak umat-umat-Mu yang setia melayani Tuhan. Mereka mau berkorban, mereka mau melakukan banyak hal. Itu sebabnya hamba berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang sementara dikerjakan umat-umat-Mu yang berkenan kepada Tuhan. Dalam segala usaha mata pencarian pekerjaan mereka. Dalam rumah tangga mereka, dalam pelayanan mereka. Hamba percaya diberkati oleh Tuhan. Sehingga orang bisa melihat di tengah-tengah keadaan sulit. Kami hidup dalam keberkatan Tuhan. Hamba percaya bangsa dan negara kami pun ada dalam kendali Tuhan. Tuhan punya cara yang baik untuk menyelesaikan wabah yang sementara terjadi, pandemi yang sementara terjadi di bangsa dan negara kami. Sehingga kemuliaan Allah dinyatakan, Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal buat selama-lamanya. Dan itu sebabnya jemaat Tuhan, terimalah berkat kasih karunia yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan pengentaran di dalam Allah Roh Kudus, pasti tinggal menyertai kita semua. Mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Tetap semangat, tetap setia, tetap pertahankan iman Bapak Ibu. Karena Tuhan menyiapkan sesuatu yang luar biasa. Ada banyak doa-doa yang akan kita kerjakan sepanjang malam. Bapak Ibu berdoa di rumah. Saya percaya di rumah pun Bapak Ibu pasti diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.